Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya lah yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, maupun nikmat yang paling penting yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Firman Uso Usman dari kelas A dengan NIM 70-100-121-016. Adapun anggota kelompok saya ada Hidayatul Makmur, Mutia Mulyani Yunus, Anisatur Rahmah Himawan, dan Dewi Triani Syam. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan membahas hadis tentang Arba'in An-Nawawi yang ke-6 yaitu halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hidayatul Makmur dari jurusan Farmasi kelas A. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai materi ke-6 yaitu hadis halal dan haram. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjaga diri dari hal yang syubhat atau samar, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat atau samar akan terjatuh pada yang haram. Adapun hadis halal dan haram menurut Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar, yang tidak diketahui semua manusia atau tidak diketahui kebanyakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada teman yang lainnya untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Nama saya Anisatur Rahmah Himawan dari jurusan Farmasi kelas A dengan NIM 70-100-12-10-11. Dalam penetapan hukum halal haram menurut Imam Syafi'i dalam melakukan aplikasi maqasid syariah, maqasid dipandu dengan nas sama ada Al-Quran ataupun sunnah di samping penggunaan akal dalam memahami maksud nas. Jika diteliti dalam makanan ini, maqasid dipandu dalil-dalil syarak, yaitu penetapan hukum sama dan berdasarkan nas, istisyab, qiyas, istiqra, uruf, dan maslahah. Nas meletak prinsip asas secara kuli, yaitu segala yang tayyib adalah halal dan segala yang habit adalah haram. Nas juga menjelaskan beberapa hukum juzi, yaitu pengharaman beberapa makanan dan minuman yang termaksud dalam kategori khabait. Sedangkan istisyab, makanan atau minuman apa saja yang baik yang tergolong di kategori thayyibat. Ini adalah salah satu bentuk maslahah kepada manusia karena ia menghilangkan kepayahan. Sesuatu yang tidak termaksud nas maka perlu ditentukan halal dan haram dengan dikenal pasti dan tergolong di dalam kategori thayyibat atau khabait. Kaidah ini melalui istiqra dan uruf, sebagaimana Imam Syafi'i menilai apa yang dinamakan oleh orang Arab dan tiada tegahan dari Nabi Muhammad SAW termaksud di dalam thayyibat dan apa yang tidak dimakan oleh mereka termaksud di dalam khabait. Imam Syafi'i menyebut juga tentang pemakaian maslahah daruriyah yang menjadi perkara utama yang perlu dijaga pada tingkat-tingkat maslahah. Makanan yang haram menjadi halal pada keadaan darurat, keadaan di mana satu makanan yang menjadi haram pada keadaan biasa bertukar halal dalam keadaan tertentu. Ukuran penentuan halal dan
dan haram pada saat darurat adalah keadaan pertimbangan antara maslahah dan mafsadah. Makanan haram menjadi halal ketika meninggalkan pengambilannya lebih darurat daripada mengambilnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal ialah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syam dari kelas Farmasi A dengan NIM 70100121010. Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in mengatakan, sabda Rasulullah SAW bahwa di antara keduanya halal dan haram terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar, yakni halal dalam keadaan tertentu. Ukuran penentuan halal dan haram pada saat darurat adalah keadaan pertimbangan antara maslahah dan mafsadah. Makanan haram menjadi halal ketika meninggalkan pengambilannya lebih darurat daripada mengambilnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal ialah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syam dari kelas Farmasi A dengan NIM 70100121010. Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in mengatakan, sabda Rasulullah SAW bahwa di antara keduanya halal dan haram terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar, yakni di antara halal dan haram ada perkara-perkara menyerupai halal dan haram. Maksudnya, ketika syubhat ditinggalkan, maka kemakruhannya tertiadakan pula. Bertanya sesuatu apakah itu halal atau haram tidak dianjurkan, karena perkara haram dan halal sudah sangat jelas. Jika terdapat keraguan pada sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, maka jatuhlah hukum syubhat. Sebuah permisalan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdiri di tempat-tempat mencurigakan. Sabdanya lagi, siapa yang jatuh dalam syubhat, maka ia jatuh dalam keharaman. Maksudnya mengandung dua hal, yakni pertama, ia jatuh dalam keharaman, sedangkan ia hanya menyangka bahwa itu bukan sesuatu yang haram. Kedua, bisa juga bermakna ia hampir jatuh dalam keharaman. Sebagaimana dikatakan, kemaksiatan itu pengantar kekufuran, karena ketika jiwa jatuh dalam perbuatan yang menyelisihi, maka jiwa tersebut berjenjang dari suatu kerusakan atau mafsadah ke kerusakan lainnya yang lebih besar dari sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mulyani Yunus, NIM 70100121017 dari kelas A. Baiklah, Imam Ibnu Dakik mengingatkan bahwa sabdanya seperti pengembala yang mengembala di sekitar larangan, menunjukkan perkara halal, tapi meninggalkannya adalah warah atau sikap hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan yang meragukan. Hadis ini mengajarkan bahwa sudah menjadi kewajaran bahwa kadangkala manusia bisa merasa ragu, akan tetapi